Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita. Kita memanjatkan segala puja, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Karunia kenikmatan lahir dan batin yang telah kita rasakan selama ini. Sebagai orang yang beriman, tentu kita meyakini bahwa ini semua adalah atas kudrah dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, yang pertama-tama ingin saya sampaikan juga selamat untuk para pendukung timnas ya. Luar biasa ini. Opah sampai enggak bisa bernafas saat Nadeo bisa menahan gempuran ya, tendangan penalti ya. Bagi bapak-bapak yang nonton tadi malam pasti luar biasa ininya ya. Kita dibikin spot jantung melawan 9 orang pemain, tapi di 45 menit kedua kita sangat kelabakan gitu ya. Tapi alhamdulillah happy ending ya. Mudah-mudahan nanti hari Rabu kita final bisa menang dan bisa mencatat sejarah juara AFF ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jalan-jalan ke kota Bandung. Jangan lupa mampir ke alun-alun. 2021 sudah di penghujung. Ayo kita bermuhasabah akhir tahun. Nah, ya. Jamaah rahimakumullah, di penghujung tahun, setiap tahun maka tema yang sering kita dengar, yang sering disampaikan oleh para penceramah, para ustadz atau siapapun itu adalah berusaha untuk bermuhasabah, berusaha untuk mencoba menghitung, menimbang-nimbang, mengkalkulasi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama 1 tahun berjalan, atau kita mencoba melihat ke dalam, ke bagian diri kita yang paling dalam, mencoba untuk kembali bertanya tentang siapa kita ini, untuk apa kita ini, dan akan kemana kita ini nanti kan gitu. Nah tentu ini sebuah kegiatan, sebuah upaya yang sekali lagi menjadi hal yang positif yang harus kita lakukan agar
kita bisa menemukan jati diri kita, agar kita bisa berkaca terhadap perjalanan waktu kita selama 1 tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, dengan harapan ke depan kita bisa kembali lebih baik lagi. Kita ke depan bisa lebih positif lagi, lebih sukses lagi, dan segala macam bentuk keberhasilan yang selama ini barangkali belum kita raih. Jamaah rahimakumullah, di Al-Quran ada beberapa ayat, ada yang sangat terkenal itu surat Al-Hasyr. Kemarin sudah disinggung sama Pak Ustadz Ade. Situ Allah menyuruh kita agar kita wal tangzur nafsu ma qaddamat lighad, agar kita melihat apa-apa yang telah kita lakukan, apa-apa yang telah kita perbuat lighadin, untuk hari esok, untuk hari besok. Maka makna lighadin di sini ya, tentu tidak hanya hari besok, minggu besok, bulan besok, tahun besok, tetapi jauh ke depan lagi adalah untuk kehidupan kita yang akan datang. Ujung dari perjalanan kehidupan kita sebagai seorang hamba adalah ketika kita nanti berhadapan dengan Allah di yaumul akhir kelak. Jamaah rahimakumullah, maka untuk membantu kita sedikit bermuhasabah pada pagi hari ini, kita coba lihat beberapa pandangan dari Imam Ghazali terkait dengan upaya kita melihat diri kita yang sesungguhnya. Kita ini siapa, kan gitu. Kita yang bukan hanya secara fisik adalah seperti yang saat ini kita ada, atau istilahnya itu bukan hanya eksistensi kita saat ini sebagai seorang manusia, misalnya kita sebagai seorang pejabat, sebagai seorang atasan, seorang bawahan, kalau di rumah kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, tetapi kita yang sesungguhnya, yang hakikatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam salah satu risalahnya ada sebuah risalah yang ditulis oleh Imam Ghazali, namanya Al-Kashfu wa Tabyin fi Ghururi Khalqi Ajma'in. Nanti Ustadz Gifar nanti yang membahas lebih dalam lagi ya. Ustadz Gifar ternyata jago kitab kuning ini ya, kecil-kecil tapi sudah ahli ini. Nanti ya Gifar dicari lebih dalam lagi risalah Al-Kashfu wa Tabyin fi Ghururi Khalqi Ajma'in. Jamaah rahimakumullah, di bagian muqaddimah, bagian pengantar, Imam Ghazali dalam risalah ini memberikan sebuah kategori makhluk, sebuah pembagian makhluk yang masing-masing kategori itu nanti menjadi 2 saja. Di situ dinyatakan bahwa makhluk Allah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah al-hayawan, yang kedua adalah ghair hayawan. Hayawan itu bahasa sederhana kita itu hewan gitu aja. Jadi ada 2 jenis makhluk menurut Al-Ghazali, adalah hayawan dan ghair hayawan. Hewan dan bukan hewan. Bapak dan Ibu nggak usah protes, saya dikelompokkan dengan hewan misalnya. Nah, Pak Ligar ya, nggak usah protes Pak Ligar ya. Jadi ternyata hayawan di sini adalah makhluk yang bernyawa. Di hasanah para filosof Yunani kita mendengar ada istilah al-hayawanut natiq.
Ya, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar al-hayawanun natiq. Jadi manusia itu adalah hewan yang berpikir. Al-hayawanun natiq. Artinya bahwa yang membedakan kita selaku manusia dengan hewan yang lain ataupun dengan ghairul hayawan adalah an-natiq. Pikiran kita, akal kita. Jadi bukan fisik kita. Kita sering menjelaskan kalimat dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Maka dalam pandangan saya betul secara fisik, tetapi yang lebih dari itu adalah al-hayawanun natiqnya jika kita bandingkan dengan hewan. Sebab kalau tidak, sudut pandang kita bukan an-natiq, maka sama saja kita dengan hewan. Kita makan, hewan juga makan. Kita tidur, hewan juga tidur. Manusia punya hawa nafsu, hewan juga sama punya hawa nafsu. Manusia punya keserakahan, amarah, hewan juga sama. Maka yang membedakan itu adalah an-natiqnya, berakalnya, berfikirnya. Sehingga apa? Sehingga dengan berfikir itu sifat-sifat naluri-naluri kebinatangan itu kemudian dikelola dengan baik. Kita dengan hewan sama-sama punya nafsu birahi misalnya. Maka tentu perwujudannya itu akan berbeda dengan hewan. Kalau hewan, kucing, di mana dia ingin ada pasangan, udah jadi, kan gitu. Tetapi manusia, tentu dengan an-natiq tadi tidak akan seperti itu. Nggak mungkin ya kita dengan orang yang bukan pasangan kita, kemudian kita ingin dia mau jalan, nah kan gitu. Nah ini yang membedakan. Jadi makhluk hidup itu dibagi menjadi dua, hayawan dan ghair hayawan. Kemudian yang hayawan itu dibagi menjadi dua lagi. Ada yang disebut dengan mukallaf, ada yang disebut dengan muhmal. Nah ini sering dengar ya Bapak Ibu ya, mukallaf. Jadi mukallaf itu adalah kelompok manusia yang sudah dibebani dengan tanggung jawab. Kelompok manusia yang sudah berkewajiban melakukan perintah dan keharusan untuk meninggalkan larangan, itu mukallaf. Lawannya adalah muhmal. Pak Ustadz Cecep kalau hari Minggu ya itu sering menjelaskan ini terkait juga dengan fikih ya. Anak-anak kita yang masih kecil maka dia belum mukallaf. Artinya ketika meninggalkan sholat atau belum sholat, belum puasa ketika bulan Ramadan dan lain sebagainya, maka dia belum terbebani oleh kewajiban tersebut. Itu mukallaf. Nah bagi kita ya tentu sudah mukallaf. Kewajiban-kewajiban yang menjadi bagian dari keberagamaan kita sudah pasti harus kita jalankan. Perintah rukun Islam yang 5, perintah dalam rukun iman yang 6, itu semua sudah harus kita lakukan. Jika tidak maka kita termasuk ke dalam orang yang melakukan perbuatan dosa. Jadi al-hayawan kita bagi menjadi dua, yaitu yang mukallaf dan yang muhmal. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya yang mukallaf juga kita bagi menjadi dua, yang disebut dengan mukmin dan yang disebut dengan
kafir. Jadi orang mukallaf itu kita bagi menjadi dua. Ada dua orang mukallaf, orang yang mukmin, orang yang beriman, dan orang yang ingkar, orang yang kafir. Orang yang beriman itu apa artinya? Dia meyakini kekuasaan Allah, meyakini keberadaan Allah sebagai Tuhannya. Itu orang yang mukmin, orang yang beriman. Lawannya adalah orang yang kafir, orang yang mengingkari. Maka kemukminan kita, keberimanan kita kepada Allah secara simbolis kemudian kita wujudkan dalam dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu simbol bahwa memang kita adalah orang yang beriman. Wujudnya dalam bentuk dua kalimat syahadat. Maka setelah kita bersyahadat, itulah yang justru lebih penting. Setelah kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kita wujudkan nilai-nilai syahadatain tadi dalam perilaku, dalam perbuatan sehari-hari kita. Maka ada istilah, para ulama itu menyatakan bahwa syahadat itu jangan hanya dengan lisan. Syahadat itu harus dengan perbuatan. Nah, syahadat itu harus dengan tingkah laku. Syahadat itu harus dengan rasa. Syahadat itu harus dengan hati. Artinya syahadat lahir dan syahadat batin. Sebab kalau hanya mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lewat lisan kita, sementara perbuatan-perbuatan kita tidak menunjukkan keterikatan kita terhadap Allah, maka itu sama saja dengan bohong. Mulutnya syahadat, fasih banget, tetapi kemudian dalam perbuatan sehari-hari menyakiti orang lain, membicarakan orang lain, menggunjing orang lain, suudzon kepada orang lain, sombong, takabur, angkuh, merasa benar sendiri. Nah, ini kan artinya ada kontradiksi, ada perbedaan antara syahadat yang ia ucapkan, yang ia lisankan, dengan perbuatan sehari-hari yang ia tunjukkan. Tidak ada artinya. Nah, ini sama dengan ibadah-ibadah yang lain, sholat misalnya. Tiap hari kita sholat, bahkan sholatnya berjamaah di masjid. Tiap hari kita ngaji Quran, bahkan ngajinya kita one day one juz, bahkan bisa lebih. Tetapi nilai-nilai sholat, nilai-nilai tilawah Al-Quran kita kemudian tidak kita munculkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak kita wujudkan dalam bentuk perilaku, dalam bentuk perbuatan. Ngaji Quran mah rajin, tetapi lihat yang lain juga rajin. Mulutnya dipakai untuk ngaji, juga mulutnya dipakai untuk ngomongin orang lain, kan gitu. Ini yang nggak terasa. Ngomongin orang lain itu kan biasanya ketika kita ngobrol. Betul, awalnya kita ngobrol, say hello, gimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Terus nyambung ini itu, akhirnya membicarakan orang lain. Nah, itu yang dalam bahasa dalam dunia sufi sering saya baca dengan istilah kasratu zikr. Artinya banyak ngomong. Dulu saya pernah sampaikan di
pandangannya Imam yang dari Palembang itu siapa lupa, Al-Falimbani itu, bahwa di antara maksiat batin kita itu adalah kasratu zikr, banyak ngomong. Pak, berarti ngomong nggak boleh? Boleh, kan gitu. Bukan kita nggak boleh ngomong, tetapi ngomong berbicara yang secukupnya. Sebab apa? Semakin kita sering banyak ngomong, maka peluang untuk kita melakukan kesalahan yang kita sadari ataupun tidak kita sadari itu semakin besar. Makanya dalam ada istilah silent is gold katanya. Diam itu emas. Coba. Nah, kan hobi kita kan ngomong, ngobrol. Nah, kalau dalam dunia digital saat ini, definisi dari ngobrol itu bukan hanya diungkapkan dalam bentuk lisan, tapi dalam bentuk apa? Chattingan. Kan ramai tuh di grup kita. Ya, di grup kita itu ramai. Kalau di grup Bapak Ibu di WA ada 20 grup misalnya, ada satu aja grup yang sepi, langsung muncul emoticon. Kok sepi ya? Padahal baru 2 jam itu nggak ada postingan dari anggota grup misalnya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini contoh sederhana betapa ketika orang semakin banyak bicara, semakin banyak ngomong, semakin banyak postingan, semakin banyak obrolan dalam aspek apapun, maka peluang untuk melakukan kesalahan, peluang untuk melakukan perbuatan maksiat itu semakin besar. Maka harus kita kelola dengan baik, kita kelola dengan benar. Tadi mukallaf bagi 2, mukmin dan kafir, dan yang terakhir orang mukmin itu kita bagi menjadi 2. Bukan kita, oleh Al-Ghazali terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah mukmin yang taat, dan yang kedua mukmin yang tidak taat. Nah, ini semakin mengkerucut. Maka ini kenapa saya tadi katakan ini bisa kita jadikan sebagai alat untuk muhasabah. Maka sekarang saatnya kita bertanya di penghujung 2021 ini, selama ini kita termasuk orang mukmin yang taat atau orang mukmin yang tidak taat, atau orang mukmin yang durhaka? Selama ini kita lebih sering melakukan perintah Allah atau lebih sering melanggar perintah Allah? Selama ini kita lebih sering beribadah atau lebih sering melakukan kemaksiatan? Ini kan pertanyaan-pertanyaan klise sebenarnya, tetapi sering kita lupakan. Padahal ini adalah hakikat dari kehidupan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah rahimakumullah, ketaatan kita kepada Allah, kedurhakaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada perintah-perintah yang Allah berikan, ketaatan kita terhadap berbagai macam keteladanan yang Rasul tunjukkan, bisa kita jadikan sebagai parameter kita dalam menjalani kehidupan ini. Dalam skala yang kecil di tahun 2021 yang sebentar lagi akan berakhir ini, maka ini menjadi sebuah pertanyaan besar, menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita jawab, yang harus kita renungkan, yang harus kita perhatikan. Supaya apa? Ke depan, tahun depan, 2 tahun, 3 tahun, kalau Allah masih memberikan usia, memberikan umur kepada kita, maka insya Allah kita akan lebih baik dalam kehidupan ini. Jamaah rahimakumullah, itu ya pandangan Al-Ghazali dalam Al-Kashfu wat Tabyin fi Ghururi Khalqi Ajmain. Silakan nanti dibaca lebih jauh ya, searching di Google itu banyak sekali tulisan-tulisan tentang ini, biar lebih memahami lagi tentang ini. Dan tidak hanya yang barusan isinya, tetapi yang lain.
Jadi kitab ini sesungguhnya adalah menjelaskan kepada kita tentang ketertipuan. Jadi selama ini kita sering tertipu. Saya sudah rajin sholat padahal, selama ini saya sudah rajin sodakoh padahal, kan gitu. Itu ada di situ. Silakan dibaca lebih jauh. Saya hanya merangsang saja. Pagi-pagi makan ketupat, ya enak Pak ya. Ketupat biasanya berbentuk segi 4. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi makan ketupat, ya enak Pak ya. Ketupat biasanya berbentuk segi 4. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.